Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita ketemu kembali dalam ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Martin Luther secara online. Sebelum kita akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus dalam kerajaan surga, kembali kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga besar Jemaat GPIB Martin Luther, datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya berterima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar, atas segala kebaikan yang luar biasa kepada kami, kepada kehidupan kami. Engkau menjaga kami dari pagi, siang dan sore hari ini sampai malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Berbicara ya Tuhan kepada kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dia Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Mulai dari kitab Amsal, kitab Mazmur, kitab Ayub, dan kitab-kitab lainnya. Tapi dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah penyampaian Musa kepada Israel, di mana Israel ini dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Takut akan Tuhan merupakan unsur penting dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sekarang pertanyaan, takut yang seperti apa? Takut yang bagaimana? Ada seorang pemuda yang merupakan satu karyawan dari perusahaan swasta. Ia pintar, ia cakap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga dia disenangi oleh teman-teman seperjuangannya. Ia disenangi oleh atasannya, bahkan dia disenangi oleh pimpinan dan perusahaannya. Tapi pada suatu titik tertentu, dia merasa takut. Takut apabila dia diberhentikan. Takut apabila dia di PHK dari pekerjaan itu. Dan dia juga takut apabila dia tidak dinaikkan jabatan pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sekarang. Menurut saya, hal ini wajar sebagai seorang manusia. Ada rasa takut. Demikian juga mungkin bisa terjadi kepada kita. Pada saudara dan saya ada rasa takut seperti itu.
Dan masih ada rasa takut lainnya yang menghantui kehidupan kita. Sebagai contoh, mungkin kita rasa takut akan nantinya jatuh miskin. Rasa takut apabila kita diintimidasi, diteror oleh orang lain. Atau ada rasa takut yang ringan-ringan, takut ketinggian, takut karena sendiri di tempat yang gelap. Dan masih banyak lagi rasa takut lainnya. Takut akan Tuhan bukan seperti itu. Takut akan Tuhan bukan seperti itu. Pengertian takut akan Tuhan semakin jelas kalau kita mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya Tuhan itu. Mari kita perhatikan pembacaan tadi. Saya akan bacakan khususnya ayatnya yang ke-20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Penyampaian pidato atau penyampaian peringatan Musa ini ditujukan kepada Israel generasi baru yang dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara, inti dari pernyataan Musa yang disampaikan kepada Israel generasi baru ini agar mereka tidak meniru, tidak mencontoh nenek moyang mereka, pendahulu mereka yang membandel, yang keras kepala batu, yang suka menyembah berhala, suka berdosa, suka melakukan pelanggaran dan kesalahan. Sehingga pidato Musa ini disampaikan apabila kelak kalian Israel sudah memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatanmu, tapi itu karena belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan. Dan apabila kalian taat, kalian senantiasa akan bersekutu dengan Tuhan. Banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kalian terima. Tetapi sebaliknya, apabila kalian lalai, tidak taat, menyembah berhala, suka berdosa, melakukan pelanggaran dan kesalahan, Israel kalian akan dikutuk, bahkan akan menerima hukuman dari Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara terkasih, ada yang mengatakan begini, bukankah situasi atau keadaan Israel tempo dulu dengan pidato Musa yang disampaikan kepada mereka masih relevan dengan kehidupan dan kondisi saat ini? Saya katakan bukan hanya relevan, tapi itu harus kita laksanakan. Itu menjadi pegangan hidup kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara tentang kebesaran Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara tentang otoritas Tuhan. Dan takut akan Tuhan berbicara tentang kekudusan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut kita yang lebih besar. Wujud rasa takut kita yang dalam arti positif, yaitu kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Mengapa harus menghormati Tuhan? Karena Tuhan itu besar kekuasaannya. Karena Tuhan itu memang kudus. Karena Tuhan itu memang sumber keadilan. Dan karena Tuhan itu memang sumber dari segala kebenaran. Tanpa takut akan Tuhan, kadangkala kita orang Kristen berbicara
berpikir, dan berbuat sesuka hati. Kadangkala mulut ini, ucapan ini tidak dijaga, ngomong sembarangan. Apabila ada orang yang menanggapi 2-3 orang, pasti omongan ini seharian pun akan lama. Karena mereka suka berbicara hal-hal kejelekan orang lain. Bahkan suka memaki orang. Suka menyampaikan hal-hal di luar yang Tuhan kehendaki. Itu kondisi sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Takut akan Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Mari kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Namun mengasihi Tuhan belum cukup. Mengasihi Tuhan belum cukup. Harus takut akan Tuhan. Oleh karena itu, jauhilah dosa. Jauhilah pelanggaran-pelanggaran. Jauhilah kesalahan-kesalahan baik di dalam pikiran kita, ucapan dan tindakan kita. Orang yang tidak takut akan Tuhan, mohon maaf saya katakan di sini, munafik. Orang yang tidak takut akan Tuhan, saya katakan di sini munafik. Kenapa saya sebut munafik? Ada seorang yang mengaku anak Tuhan, rajin ke gereja, bawa Alkitab, rajin beribadah, rajin bersekutuan, ikut persekutuan di sana sini, ikut kaum bapa, ikut kaum ibu, persekutuan teruna pemuda, ikut ibadah-ibadah yang lain. Tapi ternyata kesehariannya dia tidak takut akan Tuhan. Dia masih suka berbohong. Dia masih suka mencuri. Dia masih suka menyembah berhala ke dukun. Masih melakukan seks bebas. Ada iri hati dalam dirinya. Rasa benci, rasa dendam, suka bersungut-sungut. Dan masih banyak lagi. Belum yang lebih besar. Suka korupsi mungkin. Narkoba mungkin. Menipu, mengkhianati dan lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi sampai saat ini. Jadi saudara, jangan disangka kalau di sekitar kita ini, di sekeliling jemaat, bahkan di sekitar gereja, mengaku anak Tuhan, tetapi ternyata dia munafik. Sudah ada contoh, Yudas Iskariot. Yudas ini kurang apa? Dia diangkat dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Sehari-harinya dia bergaul, sehari-harinya dia makan dan minum dengan Tuhan Yesus. Kalau dalam perjanjian lama ini dia setara dengan Nabi. Dalam perjanjian baru dia disebut rasul karena 12 murid Tuhan Yesus disebut rasul. Berarti tingkatannya sudah tinggi. Bahkan lebih tinggi dari pelayan-pelayan lainnya, lebih tinggi daripada pendeta-pendeta. Tapi kenapa dia menjual Yesus? Dia mengkhianati Yesus karena dia tidak takut akan Tuhan. Sekarang pertanyaan besar. Bisakah kita para jemaat, bisakah kita para presbiter, para pelayan-pelayan Tuhan lainnya, mulai dari guru sekolah minggu yang tua sampai dengan yang muda,
para pelayan-pelayan Tuhan lainnya, pemandu puji-pujian, pemain organ, tim multimedia. Ketika dia tidak takut akan Tuhan, bisakah disebut munafik? Ketika dia tidak takut akan Tuhan, bisakah dia disebut munafik? Yang bisa menjawab adalah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 13, celakalah orang munafik. Celakalah orang-orang munafik. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mengajak dalam kesempatan ini, marilah mulai sekarang kita belajar untuk takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita memohon Roh Kudus agar kita layak disebut anak-anak Tuhan, sehingga hidup kita hidup berkenan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, di akhir dari khotbah atau renungan ini, saya mengajak kembali dan saya memberikan 4 tips berkat Tuhan yang melimpah. 4 tips berkat Tuhan yang luar biasa kita alami apabila kita takut akan Tuhan. Yang pertama, apabila kita takut akan Tuhan, kita akan hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, apabila kita takut akan Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Yang ketiga, apabila kita takut akan Tuhan, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, apabila kita takut akan Tuhan, doa kita akan didengar, bahkan akan dijawab oleh Tuhan. Akhirnya, tibalah kita pada yang terakhir. Saya sampaikan, takut akan Tuhan, pasti kita semua akan mengalami semua kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kita akan mengalami semua kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa yang kekal, kudus ya Tuhan kami, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu melalui syafaat ini. Kami berterima kasih telah dikuatkan, telah dikokohkan oleh kebenaran firman-Mu tadi. Kami diingatkan kembali tentang pentingnya takut akan Tuhan. Karena memang Engkau besar kuasanya, karena Engkau maha kudus, karena Engkau sumber kebenaran dan sumber keadilan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk mulai sekarang ini tidak menjadi orang yang munafik. Tetap mulai sekarang ini sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan para jemaat-Mu, para orang percaya yang tersebar di seluruh pelosok-pelosok Indonesia, termasuk jemaat-Mu GPIB Martin Luther. Kalau ketika sekarang ini diperhadapkan dengan situasi yang masih sulit, baik di bidang kesehatan khususnya pandemi COVID-19 ini, demikian juga di bidang ekonomi yang serba kesulitan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau senantiasa tetap menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan pengharapan, sehingga kami tidak kehilangan arah dan selalu hanya bersandar kepada-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa bagi keluarga dan jemaat-Mu yang sampai sekarang masih sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang tidak bisa pada kesempatan ini kami sebutkan satu persatu, termasuk di dalamnya pasien COVID-19. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Engkau mau pakai para dokter, juru rawat, dan tenaga medis lainnya untuk dapat menjalankan tugas yang mulia ini dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Kepada pemerintah kami ya Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka senantiasa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semua bersumber daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, walaupun dilaksanakan secara online, baik mereka yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Biarlah anak-anak kami ini tetap dalam penjagaan-Mu, sehingga apapun yang menjadi harapan mereka bisa terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi kami semua jemaat-Mu GPIB Martin Luther, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Rudi Rihena, para presbiter, pelayan-pelayan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kami semua tetap dalam penjagaan-Mu dan selalu diberkati oleh-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.